Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, kita lanjutkan pertemuan yang kedua tentang dasar-dasar geografi, di mana pada pertemuan yang kedua ini kita akan membicarakan tentang konsep-konsep geografi. Tujuannya pembelajaran daripada materi ini adalah mengidentifikasi konsep geografi dalam kehidupan sehari-hari. Coba kita bandingkan perbedaan aksesibilitas antara desa dan kota. Di desa, coba kita lihat perjalanan jalannya sangat buruk sekali, sementara di kota jalannya sangat mulus dan lurus. Konsep geografi, di mana konsep esensial geografi itu terdiri pada lokasi, jarak, pola, aksesibilitas, morfologi, aglomerasi, nilai kegunaan, interaksi, intervensi, keterkaitan keruangan, diferensiasi area. Kita lihat yang pertama adalah konsep lokasi. Konsep lokasi atau letak sebuah daerah di permukaan bumi ini konsep paling utama sejak adanya perkembangan ilmu geografi. Dan jawaban pertama dalam geografi yaitu di mana. Yaitu konsep lokasi terbagi menjadi dua, yaitu konsep lokasi absolut dan konsep lokasi relatif. Yang kedua adalah konsep jarak. Jarak adalah salah satu konsep geografi yang amat penting untuk kehidupan sosial, ekonomi, budaya maupun juga kepentingan pertanian. Jarak berkaitan erat dengan arti lokasi dan upaya untuk pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan, air, tanah, pusat pelayanan, dan transportasi. Jarak mempunyai 3 dimensi, yaitu jarak geometrik, jarak yang diukur dari segi dimensi, jarak diukur dari segi dimensi ekonomi. Yang ketiga adalah konsep keterjangkauan. Berkaitan dengan kondisi medan atau ada tidaknya sarana angkutan atau komunikasi yang sering juga disebut sebagai accessibility antara satu tempat dengan tempat yang lain. Yang keempat adalah konsep pola. Susunan bentuk atau sebaran fenomena dalam ruang di muka bumi disebut pola. Baik yang bersifat alami yaitu aliran sungai, sebaran vegetasi, jenis tanah, curah hujan, dan fenomena sosial budaya lain, permukaan penduduk, pemukiman penduduk. Sebaran, kepadatan untuk pencarian, jenis kelamin dan komposisi lainnya, seperti tradisi dan kebiasaan-kebiasaan pada kelompok-kelompok masyarakat. Pada konsep pola ini terdiri ada pola memusat, pola membesar, dan pola memanjang. Yang kelima adalah konsep morfologi. Morfologi adalah kajian tentang wujud-wujud daratan bumi sebagai proses pengangkatan atau penurunan fisik wilayah dengan erosi dan atau sedimentasi, sehingga membentuk daratan atau pulau-pulau kecil yang mempunyai kelerangan serta pegunungan dan lembah yang sering juga dinamakan relief. Yang keenam, konsep aglomerasi. Aglomerasi merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit. Contoh, industri akan mengelompok pada suatu wilayah yang dianggap menghasilkan keuntungan maksimum bagi produknya. Pemukiman padat dan kumuh salah satu bentuk aglomerasi di perkotaan. 7. Konsep nilai guna. Nilai kegunaan fenomena atau sumber daya alam di permukaan bumi bersifat relatif, tidak sama oleh semua golongan masyarakat tertentu. 8. Konsep interaksi dan interdependensi. Pada setiap wilayah, cara pengembangan potensi sumber daya tidaklah sama. 9. Konsep diferensiasi area.
Pada setiap wilayah wujud perpaduan sebagai unsur fisik maupun unsur sosial. Kemudian yang ke-10, konsep keterkaitan ruang. Asosiasi keruangan menunjukkan derajat keterkaitan sebaran fenomena dengan fenomena lainnya dari satu ruang, baik mengangkut fenomena alam maupun non-alam. Demikian materi kita tentang konsep geografi ini. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.